Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa. Sebelumnya saya mohon maaf karena kita memang jarang sekali bertemu ya, karena ada beberapa hal yang memang harus jadwalnya kurang pas gitu ya. Saya minta maaf sebelumnya. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi kita. Sebenarnya kalau untuk penyusunan bahan buku ajar itu lebih ke praktik ya. Artinya segala macam teori itu bisa sekaligus jalan. Nah, yang paling penting itu adalah namanya saja sudah penyusunan bahan buku ajar. Berarti nanti tahap akhir dari pembelajaran ini atau mata kuliah ini yaitu tadi kita menyusun bahan ajar sederhana, begitu. Nah, hari ini adapun materi yang akan kita bahas bersama yaitu berkenaan dengan bagaimana kita mendesain bahan buku ajar yang akan kita buat nantinya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan dalam mendesain penyusunan bahan buku ajar itu pertama itu berkenaan dengan desain kurikulum. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar sekolah di sini sudah mulai menggunakan bahkan menerapkan yang namanya kurikulum merdeka, begitu. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda sebenarnya ya. Walaupun adalah perbedaan antara kurikulum yang lalu dengan yang sekarang kita gunakan. Cuman kalau untuk materi itu tidak ada banyak berubahnya. Paling lebih ke kontennya mungkin lebih berisi aja begitu. Kalau kemarin kan karena kita pakai tematik, otomatis segala sesuatunya itu ya dihubungkan antara mata pelajaran gitu ya, lintas mata pelajaran. Tetapi kalau sekarang ini untuk bahasa Indonesia sendiri itu penggunaannya sudah sendiri dia ya, mata pelajarannya sudah berdiri sendiri, tidak bergabung lagi seperti yang lalu. Tidak hanya bahasa Indonesia sebenarnya, matematika, kemudian IPS, kecuali IPS dan IPA ya, itu menjadi satu kesatuan, menjadi IPAS. Cuman dalam praktiknya beberapa buku yang saya lihat bahwa biasanya untuk IPAS itu fokus pertamanya adalah semester pertama itu IPA, kemudian nanti di semester keduanya IPS. Baik, nah hal pertama yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan desain penyusunan bahan buku ajar itu yang pertama adalah desain kurikulum. Desain kurikulum penyusunan bahan buku ajar. Nah, dalam desain kurikulum ada beberapa hal yang harus kita pahami atau yang harus kita perhatikan. Pertama adalah pemilihan urutan materi. Nah, dalam buku yang akan kita susun atau bahkan modul lah ya kita katakan ya, dalam modul ataupun buku ajar ataupun buku pegangan atau handout dan lain sebagainya sebutannya, itu dalam penyusunannya tentu harus dari hal yang sederhana menuju hal yang kompleks begitu, apalagi untuk anak sekolah dasar. Kalau seandainya anggaplah kita mau menyusun bahan buku ajar IPA misalnya begitu ya. Nah, dalam penyusunan urutan materi itu kan pasti kita dari hal yang mendasar dulu, misalnya tentang sumber daya alam. Nah, tentu hal pertama yang harus kita terangkan itu ya tentang apa itu sumber daya alam, misalnya pengertiannya. Kemudian setelah pengertian, baru kita masuk ke karakteristiknya atau ciri-cirinya. Nanti kemudian pecah lagi ke jenis-jenisnya, sampai ke hal-hal kompleks, misalnya bagaimana cara melestarikan sumber daya alam, misalnya begitu. Nah, semua mata pelajaran pun seperti itu. Dalam matematika misalnya, tidak mungkin kita langsung belajar pecahan. Tentu kita harus belajar yang dasar-dasarnya. Misalnya dari segi penjumlahan dulu, operasi hitung dulu lah ya yang harus kita kuasai. Nah, ketika seseorang sudah menguasai operasi hitung, maka nanti setiap tingkatan ya, setiap tingkatan itu tentunya pembelajaran itu akan semakin sulit, akan semakin kompleks. Sehingga itu tadi, urutan materi ajar, ya urutan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa harus dari hal yang sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya, tadi pertama dalam hal desain kurikulum penyusunan bahan buku ajar, pertama tadi adalah pemilihan urutan materi. Nah, kemudian yang kedua, hal yang harus kita perhatikan adalah pengaturan pembelajarannya. Hal ini bisa kita lihat dari pengaturan pembelajarannya, dari settingnya kita atur, alokasinya juga bisa kita buat gitu. Misal kalau kita mau mengajar tentang sumber daya alam, misalnya kan dari pengertian dulu. Nah, nanti ketika mengajarkan soal pengertian sumber daya alam ini kita
kita atur bagaimana sih sistemnya, bagaimana sih alokasi yang mau kita pakai. Misalnya dalam waktu 35 menit. Untuk pengertian kan nggak mungkin kita mau pakai 35 menit itu. Tentu harus kita atur dari segi alokasi dan hal-hal lainnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pengaturan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yaitu ada strategi dan metode pembelajaran. Nah, hal ini tidak akan terlepas dengan yang namanya pembelajaran. Jadi ketika kita sudah menentukan materi yang mau kita sampaikan, kemudian kita tentukan tujuan pembelajaran itu seperti apa yang apa yang kita harapkan yang dimiliki oleh siswa nanti kompetensinya begitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan pendekatan, kita menggunakan model, metode, strategi, bahkan sampai ke teknik pembelajaran itu untuk mata pelajaran yang kita pilih. Saya ambil contoh, misalnya kita ambillah materi misalnya belajar tentang bahasa Indonesia berkenaan dengan puisi misalnya ya. Nah, kira-kira pendekatan apa yang bisa kita pakai? Misalnya kita menggunakan pendekatan yang berbasis teks misalnya, ya, pendekatan berbasis teks. Kemudian model yang kita gunakan model apa? Model kontekstual misalnya. Kemudian kita metodenya, kita mau pakai apa? Langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran puisi itu mau pakai metode apa? Misalnya kita boleh pakai metode diskusi misalnya, ataupun kita metode eksperimen, artinya siswa diminta untuk membuat langsung gitu ya puisi berdasarkan tema yang kita berikan, itu contohnya. Nah, itu strategi dan metode itu harus tetap kita persiapkan apapun materinya. Jadi itu tidak akan boleh kita luput dari pandangan kita. Jadi jangan sampai anggap udahlah belajar ini tinggal gini aja kok gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi harus kita persiapkan dengan matang. Sama halnya dalam menyusun bahan buku ajar. Jadi kita sebagai penyusun buku itu atau bahkan penulis buku itu, kita harus bisa menentukan nanti untuk materi ini kira-kira strategi atau metode apa yang cocok digunakan. Boleh lebih dari satu, boleh, asalkan dia relevan dengan materi yang mau kita ajarkan. Baik, nah tadi berkenaan dengan desain kurikulum ya, berkenaan dengan pemilihan dan urutan materi. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih dan melakukan urutan materi ini, pertama, yaitu kita menganalisis standar kurikulumnya. Seperti apa standar kurikulumnya? Kemudian kita bisa melakukan identifikasi materi inti. Misal kita mau belajar tentang puisi. Nah, materi inti yang istilahnya sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan kebutuhan siswa itu apa? Karena kalau kita mau kulik semua tentang puisi akan tentu banyak begitu. Nah, tetapi kan tidak semua hal harus kita bahas, apalagi untuk tingkatan SD. Karena pembelajaran itu kan bertahap. Tidak semuanya langsung kita berikan begitu. Jadi kita berikan hal-hal yang tingkat urgensinya tuh lebih utama begitu. Mana yang istilahnya memang betul-betul dibutuhkan oleh siswa. Nah, setelah tadi analisis kurikulum yang digunakan, kemudian kita tentukan identifikasi materi intinya. Kemudian kita bisa menganalisis kurikulum berbasis kompetensi. Ini maksudnya bukan KBK ya, lebih ke apakah materi itu sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan. Nah, materi itu apakah nanti akan mengembangkan kompetensi atau kemampuan siswa dalam belajar. Nah, itu perlu kita tentukan. Artinya belajar itu tidak hanya mereka belajar puisi ya udah. Nanti setelah itu lanjut ke teks lain misalnya. Udah selesai sampai di situ. Jadi usahakan bagaimana caranya agar pembelajaran kita itu bisa menggali potensi atau bahkan meningkatkan kompetensi atau kemampuan yang ada pada diri siswa. Memang agak sulit atau agak sulit dan memang butuh waktu yang tidak sebentar begitu. Tapi memang itu esensi dari pembelajaran itu sendiri. Artinya tidak langsung dia hari ini kita belajar IPA misalnya tentang sumber daya alam. Besok kita udah belajar yang lain. Udah sumber daya alamnya lepas begitu aja, tidak begitu ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran itu, dalam hal ini kaitannya dengan pemilihan urutan materi, harus ada tingkat progresinya. Artinya begini, dalam pembelajaran itu kan tentu harus ada progres begitu ya. Artinya anak dikatakan berhasil dalam belajar kan tentu akan ada, kita bisa lihat dari kemajuannya. Nah, progresi ini yang harus kita urutkan gitu. Nah, dalam menentukan progresi pembelajaran ini, itu ada kaitannya ternyata dengan pemilihan dan urutan materi.
Anak yang kalau kita berikan dari hal yang mudah ke yang kompleks dulu, cara berpikirnya akan lebih teratur begitu. Nah, berbeda dengan anak yang kita udah cekcoki dia dengan hal-hal yang kompleks. Nah, sehingga hal-hal yang tidak kompleks, hal-hal yang sederhana kadang kita luput dari kita, tidak kita jelaskan. Nah, padahal hal-hal dasar itu terkadang tiba-tiba bisa muncul saja di mana saja gitu ya, kapan saja begitu. Nah, sangat disayangkan kalau dia tahu yang kompleks tapi hal-hal yang sederhana dia tidak tahu. Nah, jadi sebisa mungkin kalau untuk anak SD terutama ya, tingkat-tingkat rendah ataupun tingkat tinggi sebenarnya, dalam pembelajaran itu, dalam mengurutkan pembelajaran itu, hendaknya kita memberikan urutan pembelajaran dari hal yang sederhana menuju hal yang lebih kompleks. Nah, dalam hal kaitannya dengan analisis standar kurikulum. Nah, di sini saya menyebutkan bahwa tinjauan standar kurikulum yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau pemerintah untuk menentukan kompetensi yang ada pada diri siswa. Itu setiap kebijakan juga pasti akan berbeda ya. Kebijakan sekolah maksud saya. Tapi kalau untuk kita gunakan kurikulum yang memang menyeluruh, yang memang dari pemerintah ya hampir sama aja. Cuma dalam pelaksanaannya tentu kita harus menyesuaikan lagi dengan kebutuhan, sesuaikan lagi dengan karakteristik siswa kita di sekolah itu, di kelas itu. Tidak bisa kita pukul rata semua sekolah sama begitu ya. Nah, jadi pandai-pandai gurunya lagi, kembali kepada gurunya lagi. Nah, misalnya dalam hal atau kaitannya dengan analisis standar kurikulum. Apa sih yang harus kita siapkan atau apa sih yang harus kita lakukan gitu. Yang pertama kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Ini kaitannya ya, ini kaitannya dengan analisis kurikulum pembelajaran. Kita tentukan dulu tujuan pembelajaran. Di sini saya berikan contoh mengenai cerita fiksi. Cerita fiksi atau cerita narasi. Dalam hal ini bisa baik. Nah, jadi saya ambil contoh misalnya dalam pembelajaran cerita fiksi ataupun cerita narasi. Dalam hal ini misalnya kita ambillah dongeng ataupun cerita pendek untuk SD ya, siswa SD. Nah, apa sih tujuan siswa itu mempelajari tentang cerita fiksi? Nah, kita ambil contoh misalnya dengan mempelajari cerita fiksi, siswa akan meningkat pemahamannya. Kan tujuan kita itu pasti itu ya, artinya siswa memahami tentang cerita fiksi, kemudian siswa mampu menulis cerita fiksi dengan kalimat sederhana, kemudian siswa juga bisa membaca atau bahkan menggambarkan karakter dalam cerita, kemudian siswa dapat membuat pengaturan atau setting, baik itu setting waktu, kemudian misal latar tempat atau suasana, kemudian bisa juga peristiwa dan lain sebagainya. Serta siswa mungkin bisa tujuannya adalah siswa mampu menganalisis atau mengidentifikasi pesan moral yang ada dalam cerita. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, setiap tujuan pembelajaran itu kan pasti berbeda setiap mata pelajaran. Nah, teman-teman bisa lihat aja sekarang sebenarnya kita sudah dimudahkan ya, sudah dimudahkan karena di mana-mana udah ada tuh ya, baik dari yang secara formalnya, secara legalnya dalam hal ini kita bisa lihat, kita bisa akses di website ya kementerian misalnya begitu. Itu ada tuh CP, kalau sekarang kan sebutannya CP, capaian pembelajaran gitu ya. Nah, itu bisa kita apa namanya? Kita buat alur tujuan pembelajarannya dan lain sebagainya. Kita tinggal analisis aja sebenarnya sih, barang itu udah ada, tinggal kita analisis aja mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tadi dari analisis kurikulum ya, tadi analisis standar kurikulum yang pertama yang harus kita siapkan yaitu tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi yang harus dicapai. Jadi dalam pembelajaran menulis cerita pendek ya, dalam hal ini cerita narasi secara umumnya. Nah, apa sih harapan kita terhadap kemampuan yang bisa dimiliki siswa? Nah, salah satunya mungkin siswa bisa menulis cerita fiksi, itu udah pasti gitu ya. Atau siswa bisa mengidentifikasi pesan moral. Jadi hampir mirip aja dengan tujuan. Jadi tujuan pembelajaran itu kan harapan kita. Kompetensi yang harus dicapai itu kan sebisa mungkin bagaimana tujuan itu bisa tercapai dan bisa dikuasai oleh siswa. Nah, itu saling berkesinambungan sebenarnya. Nah, selain tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dicapai, ada juga dalam analisis standar kurikulum ini adalah indikator pencapaian. Nah, maksud dari indikator pencapaian itu maksudnya gini, untuk mencapai tujuan tadi, untuk mencapai kompetensi yang mau
dapatkan oleh siswa tadi, maka apa hal-hal yang harus dipenuhi siswa. Nah, itu kita sebutnya dengan indikator. Misalnya, tadi, siswa bisa menguasai materi cerita pendek misalnya ya, dalam hal ini cerita narasi, dalam hal ini cerita pendek. Nah, indikator pertama itu siswa mampu dalam membaca dan memahami cerita fiksi. Kalau siswa sudah mampu membaca dan bahkan paham dengan cerita fiksinya, maka ya tujuan pembelajarannya tercapai. Apa tujuan pembelajarannya? Yaitu siswa mampu memahami. Siswa mampu memahami cerita pendek ataupun cerita apapun yang bersifat narasi yang diajarkan. Atau indikator lainnya, siswa mampu atau siswa memiliki kemampuan untuk menulis cerita fiksi dengan kalimat sederhana. Nah, kalau siswa sudah bisa, kita kan kita cek kemampuan menulisnya. Nah, ternyata tulisannya itu sudah sesuai dengan indikator yang kita terapkan. Misalnya, si anak ini sudah menggunakan kalimat sederhana, dan kalimat sederhananya itu mudah dipahami ketika dia menulis cerita pendek. Berarti kalau dia sudah mampu itu, otomatis tujuannya juga sudah tercapai, gitu. Nah, indikator selanjutnya, siswa mampu menggambarkan karakter, latar, kemudian alur, kemudian peristiwa dengan jelas. Nah, kalau siswa mampu menulis itu ya, unsur-unsur itu terpenuhi, maka tujuannya juga terpenuhi. Nah, jadi ingat, ketika kita menerapkan suatu penilaian, dalam hal ini ya, penilaian, maka kita harus menentukan dulu indikatornya. Tujuan pembelajarannya apa, kemudian untuk mencapai tujuan itu kan tentu harus ada indikator yang dipenuhi. Nah, indikatornya itu apa? Nah, indikator itu lahirnya dari mana ya? Dari tujuan itu, tinggal kita rincikan saja lagi dalam bentuk indikator. Jadi kalau tujuan itu bisa dalam satu paragraf, indikator itu bisa kita buat poin-poinnya. Begitulah ya sederhananya. Nah, tadi tujuan sudah, kompetensi pembelajaran sudah, kemudian indikator pembelajaran sudah. Nah, selanjutnya yaitu ada penilaian. Jadi dalam menganalisis standar kurikulum ini, tentu penilaian juga tidak luput dari analisis kita. Artinya, dalam memberikan penilaian ya harus sesuai dengan aspek yang mau kita nilai. Misalnya, belajar tentang menulis cerita narasi tadi. Nah, bagaimana penilaian yang harus kita buat? Tentu kita membuat rubrik penilaian yang berkenaan dengan kemampuan menulis. Apa saja yang patut atau apa saja yang bisa kita nilai dari kemampuan menulis anak pada materi menulis cerita pendek misalnya. Bisa saja kita membuat penilaian itu, hal-hal yang kita nilai itu pertama dari kalimat yang digunakan. Kalimatnya sederhana dan mudah dipahami tidak? Oh, kalau misalkan kalimatnya mudah dipahami, kemudian sederhana gitu ya, artinya si anak juga paham dengan kalimat itu, maka kita bisa kasih skor 4. Itu yang paling tinggi. Atau bisa juga kita pakai penilaian dengan skor 5. Jadi ada 4, 3, 2, 1, ada juga 4, 3, 2, 1. Nah, setiap, misalnya kalau 4 berarti terpenuhi semua. Kalau 3 mungkin ada salah satu yang tidak terpenuhi. Kalau 2 mungkin ada salah 2 yang tidak terpenuhi. Kalau yang 1 dapatnya mungkin tidak terpenuhi semuanya. Artinya kalimat yang dipakai mungkin tidak jelas. Itu contoh. Nah, tadi pertama, aspek pertama atau kriteria pertama yaitu tentang kalimat yang digunakan. Kemudian bisa jadi kriteria kedua misalnya kejelasan cerita. Itu kita nilai juga. Jadi kita semacam buat format atau rubrik lah ya, dalam bentuk tabel itu tadi. Jadi di awal itu nomor, kemudian setelah nomor itu tabel nomor, kolom nomor, kemudian kita buat kolom aspek penilaiannya, dalam hal ini kriteria. Apa kriteria yang mau kita nilai dalam pembelajaran menulis cerita pendek tadi. Tadi kalimat sederhana, kemudian kejelasan cerita, kemudian bisa jadi kesesuaian unsur cerita. Unsur cerita itu tadi ada tema, ada karakter, ada tokoh, kemudian ada alur, latar, dan lain sebagainya. Misalnya anggaplah 3 kriteria ini kita nilaikan, kita nilai. Kemudian setelah itu di tabel atau kolom sebelumnya, di kolom setelahnya ya. Nah, di kolom setelahnya itu kita bisa berikan skor 4, 3, 2, 1, atau kalau teman-teman mau pakai 5, 3, 2, 1 juga tidak masalah. Tergantung sama kebijakan juga gitu ya, tergantung dengan sumber yang teman-teman gunakan itu apa. Nah, jadi itu
untuk tes menulis. Nah, nanti kalau misalkan tesnya tentang pemahaman, beda lagi, misalnya bisa saja dari soal. Jadi ada teks bacaan, kemudian kita kasih soal isian 5 misalnya. Nah, tapi kalau bisa soal yang diberikan tuh jangan sifatnya sekedar hafalan, tapi yang HOTS gitu ya, high order thinking skill, artinya berpikir tingkat tinggi. Nah, contoh-contoh soal yang diberikan bisa saja contoh-contoh soal penalaran atau analisis. Misal dikasih teks, si anak soal pertama anak diminta untuk bagaimana kita bisa mengetahui karakter si A ini baik misalnya. Nah, anak kan harus analisis dulu tuh bagaimana si A itu bisa dikatakan baik begitu. Nah, itu contohnya. Nah, dalam memberikan bobot kalau tadi kan 4, 3, 2, 1 nih kalau untuk menilai menulis. Nah, kalau untuk yang model-model soal itu kita bisa kasih bobot soal. Misalnya soal 1 kalau misalkan yang tingkat kesulitannya itu agak rendah, bisa saja kita kasih poin 5. Kalau misalkan tingkat kesulitannya itu agak sedang, bisa kita kasih 10 begitu. Yang lebih sulit bisa saja kita kasih 15 atau 20. Nah, itu tergantung lagi ke bagaimana referensi yang kita gunakan begitu. Artinya bukan berarti 10 soal itu kita bisa harus sama ratakan 10 semua bobotnya. Bisa kita beda-bedakan sesuai dengan tingkat kesulitan soal tersebut. Selanjutnya itu berkenaan dengan identifikasi materi inti. Tadi kita menjelaskan tentang analisis standar kurikulum ya. Nah, sekarang yang kedua berkenaan dengan identifikasi materi inti. Apa yang maksud dengan identifikasi materi inti? Yaitu dalam penyusunan materi inti. Materi inti yang dimaksud adalah konsep-konsep utama yang mau kita ajarkan kepada siswa sebagai informasi dasar untuk mereka yang harus mereka pahami begitu. Karena kalau siswa tidak memahami yang dasar akan sulit untuk memahami yang kompleks. Anggaplah seperti itu ya. Nah, dalam melakukan identifikasi materi inti, saya berikan contoh seperti yang terlihat ini. Nah, di sini saya mengambil masih berlanjut dengan yang tadi ya, yaitu berkenaan dengan cerita narasi. Nah, materi inti yang digunakan harus materi inti yang relevan, yang dalam kegiatan menulis cerita fiksi ataupun cerita narasi. Nah, apa materi inti yang mau kita pelajari? Pertama, tentu kita harus jelaskan dulu apa sih cerpen, kalau itu cerpen, atau dongeng, ya kita jelaskan itu dongeng. Nah, kemudian selain pengertian, kita berikan materi berkenaan dengan unsur-unsurnya. Apa sih unsur-unsur yang ada di cerita pendek? Apa sih unsur-unsur yang ada di cerita dongeng, misalnya gitu ya. Nah, setelah unsur-unsur sudah terpenuhi, baru kita lanjut ke materi inti selanjutnya, yaitu struktur. Gimana sih struktur teks cerita pendek gitu ya, atau bagaimana sih struktur secara umum struktur teks cerita narasi itu bagaimana. Nah, kemudian tadi udah unsur-unsur itu, kemudian struktur ya. Kemudian ada lagi karakteristik. Nah, itu hampir mirip dengan ciri-ciri ya. Jadi ciri-ciri cerita pendek itu seperti apa, atau ciri-ciri dongeng itu seperti apa. Selanjutnya dalam hal setting atau konflik, apa sih yang membuat di cerita fiksi itu berbeda dengan teks-teks yang lain misalnya begitu. Nah, itu adalah hal-hal dasar yang harus kita penuhi, yang harus kita ajarkan kepada siswa. Nah, itu yang dimaksud dengan identifikasi materi inti. Nah, dalam hal pembelajaran IPA misalnya, belajar tentang tumbuhan. Nah, hal-hal apa saja sih yang menjadi inti dalam pembelajaran tumbuhan itu? Pertama, tentu mungkin karakteristik dari tumbuhan itu seperti apa. Kemudian penggolongan tumbuhan berdasarkan apa, itu kan harus kita jelaskan, itu dasar-dasar. Kemudian bagaimana mungkin melestarikan tumbuhan, kemudian bagaimana cara mencegah atau bahkan menanggulangi pelestarian tumbuhan yang sudah tidak terawat dan lain sebagainya. Anggaplah seperti itu. Nah, jadi maksud dari masalah inti ini adalah masalah-masalah utama yang harus anak kuasai. Begitu. Jadi jangan sampai teman-teman yang dasar ini terlupakan. Jadi tiba-tiba belajar tentang teks cerita pendek, teman-teman kasih tahu dulu nih cerita pendek adalah bla 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 gitu ya. Kemudian langsung anak disuruh menulis teks cerita pendek begitu. Itu agak kurang pas. Jadi harus kita berikan dulu detail-detailnya ya. Dalam hal ini masih berhubungan dengan materi intinya. Jadi siswa jadi akan lebih paham begitu kalau kita memberikan contoh-contoh detail. Misal, anggaplah contoh gini. Tadi, bahwa unsur-unsur cerita pendek salah satunya adanya penokohan.
Apa sih penokohan itu gitu kan ya? Penokohan itu kan ada tokoh beserta karakternya begitu. Nah, misalnya tokoh utama, gimana sih contoh teks yang menceritakan tentang tokoh utama? Nah, kemudian selanjutnya kita kasih juga contoh bagaimana sih teks yang memberikan gambaran tentang tokoh pendukung, misal itu seperti itu contohnya. Jadi harus memberikan detail-detail seperti itu supaya si anak juga ke depannya ketika menulis cerita pendek mereka punya gambaran bagaimana caranya mereka mengatur unsur-unsur yang kita terapkan tadi, yang kita ajarkan tadi ke dalam tulisan mereka. Nah, itu identifikasi yang dimaksud dengan identifikasi masalah inti. Nah, selanjutnya tentang kurikulum berbasis kompetensi tadi seperti yang sudah disampaikan di awal. Jadi kurikulum itu tersusun ya berdasarkan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Nah, dengan memperhatikan tingkat kesulitan, kemudian dengan dengan memperhatikan urutan logisnya, kemudian kita bisa lihat mana yang menjadi hal utama yang harus kita jelaskan. Nah, itu dimaksud dengan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, saya ambil contoh misalnya, dalam menentukan atau dalam menganalisis kurikulum berbasis kompetensi, dalam hal ini kaitannya dengan materi masih menulis cerita narasi. Pertama, susun kurikulum berdasarkan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Jadi kompetensinya dalam hal menulis cerita pendek itu apa sih kompetensi yang mau dicapai oleh siswa itu harus kita tentukan dulu. Kemudian misalnya nih di sini saya berikan contohnya, siswa dapat mengembangkan ide-ide cerita. Kemudian setelah dapat mengembangkan ide-ide, siswa mengatur alur cerita dengan baik. Jadi kalau udah ada ide-ide tinggal mengembangkan lagi kan. Nah, mengembangkan ceritanya harus dengan alur-alur cerita yang menarik supaya ceritanya juga enak dibaca. Kemudian menggunakan gaya bahasa apabila kalau siswanya ini udah mampu mengembangkan idenya, kemudian siswa sudah menggunakan alur dan setting yang bagus gitu, sehingga tinggal kita melatih lagi bagaimana anak itu bisa menggunakan gaya bahasa yang bervariasi dalam menulis cerita fiksi atau cerita narasinya. Nah, itu dimaksud dengan kurikulum berbasis kompetensi. Artinya, kemampuan siswa itu harus berurutan kita berikan. Jangan sampai kita paksa semua, kamu buat cerita pendek ini dengan pengembangan ide yang bagus, dengan penggunaan unsur-unsur yang tepat, kemudian dengan menggunakan gaya bahasa. Tanpa kita kasih langkah demi langkah gitu. Jadi harus step by step gitu ya bahasanya. Harus step by step kita memberikan kepada anak pengertian pada hal-hal yang mau kita kembangkan, potensi yang mau kita kembangkan dalam hal ini menulis cerita fiksinya. Gak bisa sekaligus seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi harus langkah demi langkah begitu. Jadi harus tadi saya katakan bahwa dalam kurikulum berbasis kompetensi ini maksudnya adalah bagaimana kita menyusun materi itu berdasarkan dengan tingkat kesulitannya, kemudian dengan urutan logis. Kan menggunakan gaya bahasa yang variatif gitu itu hal yang sulit untuk anak SD gitu. Gak bisa kita langsung tiba-tiba nyuruh mereka untuk menulis dengan menggunakan gaya bahasa. Tentu harus pelan-pelan dulu. Dari hal apa? Dari hal kesulitan yang sederhana dulu aja. Kesulitannya yang mudah begitu. Contohnya tadi dengan mengembangkan dulu ceritanya. Kamu punya ide apa? Coba kamu tuliskan. Nah, kalau mereka udah tuliskan semua ide-idenya, tinggal latih mereka atau kita dampingi mereka untuk menyusun ide-ide itu ke dalam bentuk cerita. Coba kamu masukkan struktur ini, atau coba kamu masukkan unsur ini ke dalam cerita kamu. Pelan-pelan ya, nggak bisa sekaligus. Nah, nanti kalau anak udah oke, ceritanya udah oke, tinggal kita coba latih. Coba kamu pada kalimat ini kamu ganti dengan menggunakan kalimat yang seperti ini. Kita kasih contohnya begitu. Jadi anak akan lebih paham. Jadi dari yang sederhana ke hal yang lebih rumit. Baik, kemudian ya tadi kita bahas tentang desain kurikulum. Tadi kan saya sebutkan di awal bahwa desain kurikulum itu ada 3 hal. Ada 3 hal yang perlu kita pahami. Pertama tadi pemilihan urutan materi, ya, pemilihan dan urutan materi. Nah, dalam pemilihan urutan materi ini ada lagi hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada analisis standar kurikulum. Kemudian tadi ada identifikasi materi inti, kemudian ada kompetensi kurikulum berbasis kompetensinya. Kemudian yang
keempat yang belum saya jelaskan yaitu mengenai progresi. Artinya dalam pembelajaran itu ya kita harus juga menentukan progresi pembelajarannya. Jadi maksudnya adalah kita harus mengurutkan materi pembelajaran itu secara progresif. Progresif itu yang dimaksud tuh apa? Nah, di sini maksudnya adalah dengan memulai atau dengan mengawali materi yang konsep atau informasinya itu lebih sederhana atau yang dasar menuju ke hal yang lebih kompleks atau bahkan abstrak begitu. Itu maksudnya hampir-hampir mirip ya. Nah, kemudian dalam menentukan progresi ini tadi, itu harus ada hubungan antara konsep antar konsep maksudnya ya, antara konsep yang awal, di tengah sampai di akhir. Saya ambil contoh ya, saya berikan contoh seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, pertama awal tahun nih, awal semester gitu ya, awal semester kita dalam hal ini kita mengajarkan tentang membaca dan menceritakan cerita fiksi pendek dengan bantuan gambar. Ini misalnya anggaplah untuk anak-anak kelas 3 begitu ya, anak kelas 3. Nah, jadi pertama mereka membaca dulu nih, membaca cerita fiksi yang sederhana ya, yang nggak terlalu panjang kalimatnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian cerita fiksi yang kita berikan itu ada gambar biar lebih menarik gitu ya secara visual, sehingga kan kalau untuk anak-anak SD ya, terutama di kelas rendah 1 2 3 itu mereka akan lebih cepat paham kalau dibantu dengan visual gitu. Artinya tidak semuanya teks begitu ya. Nah, setelah mereka membaca cerita fiksi berdasarkan gambar tadi, kita minta anak untuk menceritakan kembali misalnya cerita yang mereka baca, yang mereka pahami. Entah itu di tempat duduknya atau bahkan di depan kelas misalnya gitu ya, di depan teman-temannya. Nah, itu di awal semester. Anggaplah di 3 bulan awal ataupun 4 bulan awal begitu ya. Tapi itu bukan hanya fokusnya ke membaca, menceritakan aja ya. Kita bisa menyelipkan materi-materi yang berhubungan dengan hal itu. Nah, selanjutnya setelah di awal tadi kita sudah mengajarkan bagaimana membaca, kemudian menceritakan cerita pendek berdasarkan gambar ya, dan diselingi dengan beberapa materi yang terkait dengannya. Nah, nanti di awal atau di pertengahan semester gitu ya, di bulan-bulan ke-5 sampai bulan keberapa begitu ya, kita berikan bacaan ya, teks fiksi ya, tanpa bantuan gambar. Tadi kan bantuan gambar nih. Nah, sekarang tanpa bantuan gambar. Kita latih mereka untuk memahami teks secara utuh gitu, tanpa ada bantuan visual-visual tadi. Kemudian selain mereka membaca tanpa teks, mereka membaca tanpa gambar gitu tadi ya, bantuan gambar. Selain itu, kita juga bisa mengajarkan mereka untuk mengenal unsur-unsur cerita gitu ya. Misalnya unsur-unsur cerita itu apa saja sih? Misalnya tadi penokohan, alur, latar, kemudian pesan yang ada dalam teks itu begitu. Itu di pertengahan tahun. Nah, nanti di akhir tahunnya kita minta anak untuk membaca cerita fiksi yang lebih kompleks. Tadi itu kan yang tidak terlalu panjang nih kalimatnya, paragrafnya yang singkat saja begitu. Nah, di akhir tahun coba kita berikan di bulan-bulan akhir-akhir tahun lah ya, 8 ke pertemuan bulan-bulan 8 ke 12-nya itu. Tapi ini tergantung teman-teman ya cara pengaturannya gitu. Tapi ini saya berikan contoh saja. Jadi di akhir tahun itu teman-teman bisa kasih ini bacaan cerita fiksi ataupun cerita narasi yang kompleks, artinya yang kalimatnya sudah mulai agak panjang, kemudian ceritanya mungkin lebih banyak begitu ya. Mungkin 1 halaman tuh full. Kalau yang tadi tuh halamannya setengah aja gitu ya, setengah halaman saja cukup. Kalau ini maksudnya 1 halaman full itu cerita semua, atau mungkin 1 halaman lebih sedikit begitu. Nah, kemudian minta anak untuk mengidentifikasi atau menganalisis pesan apa yang ada di dalam teks tersebut. Kalau tadi itu kan belum sampai nih anak untuk menganalisis pesan moral yang ada di dalam teks. Tapi di akhir tahun ini, dalam artian untuk tingkat progresi ini tadi, kita ajarkan anak bagaimana cara mengidentifikasi pesan yang ada di dalam teks yang mereka baca. Kemudian selanjutnya meminta mereka untuk menulis cerita dengan deskripsi yang lebih rinci. Kalau tadi kan mereka di pertengahan tahun tadi, kita minta anak untuk menulis dengan kalimat yang sederhana.
ya, dengan apa adanya lah bahasanya gitu ya. Nah, untuk di akhir tahun ini untuk melatih mereka tadi ya, kemampuan mereka, kalau yang dasar tadi sudah mereka penuhi, insya Allah yang di akhir ini mereka akan lebih lagi begitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan progresi dalam pembelajaran. Jadi tahapannya dari yang sederhana dulu, kemudian yang lebih kesulitannya agak menengah, kemudian kesulitan yang agak lebih tinggi. Sehingga kalau ini bisa tercapai, maka itu tadi tingkat progresinya ada perubahan. Nah, yang awalnya mereka yang nggak bisa, jadi bisa, semakin bisa, kemudian sangat-sangat bisa, misal begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan progresi pembelajaran. Nah, ada 4 hal tadi ya, yang berkenaan dengan penyajian atau penyusunan dan urutan materi. Nah, tadi maksud saya desain kurikulum tadi kan ada 3 ya tadi, yaitu pemilihan dan urutan materi. Nah, pemilihan dan urutan materi ini ada 4 lagi pembagiannya yang harus kita perhatikan, yaitu analisis standar kurikulum, kemudian identifikasi materi inti, kemudian penyusunan kurikulum berbasis kompetensinya, kemudian progresi pembelajarannya. Itu masih untuk penyusunan dan pemilihan materi, urutan materi ya. Nah, selanjutnya dalam hal desain kurikulum penyusunan bahan buku ajar, yaitu tentang pengaturan pembelajarannya. Ya, pengaturan pembelajarannya maksudnya adalah bagaimana yang sudah kita siapkan tadi dari segi tujuannya, dari segi kompetensi yang mau dicapai, kemudian dari segi materi inti yang mau kita sampaikan, kemudian dari segi progresnya, dari penilaiannya dan lain sebagainya udah kita tentukan. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengatur pembelajaran itu sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan tadi. Nah, bagaimana cara mengatur pembelajaran ini? Yaitu dengan mengklasifikasi materi, kemudian ada penentuan prioritas, kemudian ada pembelajaran. Nah, satu-satu kita bahas. Pertama ada klasifikasi materi. Maksud dari klasifikasi materi itu ya berkenaan dengan pengelompokan materi berdasarkan atau menjadi sub-subtopik atau unit pembelajaran yang saling terkait, gitu ya. Nah, contohnya secara garis ininya, secara topik utamanya misalnya tadi cerita narasinya begitu. Nah, cerita narasi ini kita bagi lagi menjadi sub-sub unit pembelajaran, sub-sub unit materi. Pertama apa dulu? Yaitu unsur-unsur cerita narasi ya. Kemudian struktur narasi bagaimana? Yang ketiga karakteristik atau ciri-ciri cerita narasi, atau kalau teman-teman punya contoh lain misalnya boleh seperti itu. Jadi tadi materi utamanya cerita narasi. Nah, cerita narasi itu kan ada bukan hanya cerita narasi secara utuhnya, tapi kita bagi menjadi sub-sub topik itu tadi atau unit-unit pembelajaran. Pertama tadi unsur, kemudian struktur, kemudian karakteristik dan lain sebagainya. Nah, untuk semua pelajaran juga seperti itu. Nah, itu yang pertama, yaitu melakukan klasifikasi materi. Kemudian yang kedua yaitu penentuan prioritas. Nah, namanya saja sudah prioritas, tentu kita memilih tingkat urgensi yang paling lebih tinggi dulu untuk dijadikan atau untuk diajarkan terlebih dahulu kepada anak ya. Nah, hal ini harus berdasarkan dengan keterkaitan antara materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari anak. Dalam hal ini berarti pembelajaran yang kita gunakan harus yang bersifat kontekstual tadi ya, yang relevan dengan kehidupan anak. Contohnya saya kasih contoh misalnya unsur-unsur narasi yang paling mendasar, kemudian struktur cerita narasi dan kaidah cerita narasi. Itu kan hal-hal yang memang penting untuk dipelajari dalam hal cerita narasi. Nah, untuk hal-hal lain di luar, misalnya kita mau pakai apa ya bahasanya, kita mau pakai tema ini, tema itu, misalnya begitu. Itu bukan berarti nggak penting, penting-penting aja. Cuman apa yang paling penting dulu gitu. Tema mah bisa kita sesuaikan. Tapi kalau misalkan struktur cerita, kemudian apalagi unsur-unsur cerita, kemudian kaidah cerita, kalau anak tidak menguasai itu, maka dia tidak akan mampu untuk mengembangkan kemampuan menulisnya. Tapi kalau misalkan kita ajarkan itu, insya Allah nanti mengikuti. Tinggal menentukan temanya aja lagi. Jadi hal-hal di luar yang kiranya tidak terlalu dominan atau tidak terlalu penting, itu bisa kita ajarkan nanti setelah yang penting itu dulu. Jadi kita tentukan dulu hal-hal yang memang
menjadi wajib lah katakan ya, atau mendasar dalam pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan penentuan prioritas. Mana yang urgensinya atau kepentingannya itu lebih utama dibandingkan yang lain. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak kita ajarkan, yang mungkin kita rasa tadi tidak penting. Bisa jadi itu sebagai pendukung tadi, supaya hasil atau supaya kemampuan anak dalam hal menulis cerita, memahami dan menulis cerita fiksi itu semakin baik lagi begitu. Jadi jangan sampai teman-teman punya anggapan kita menentukan prioritas tapi yang penting yang kita rasa nggak penting nggak kita ajarkan. Tetap bisa kita ajarkan, cuman itu tadi kan berdasarkan alokasi waktu dan lain sebagainya, memang yang kita utamakan yang penting dulu, yang mendasar dulu begitu. Nanti baru kalau ada waktu lebih atau dan lain sebagainya, ada tambahan, boleh deh ke detail-detail kecilnya kita ajarkan lagi. Oke, kemudian ada penyusunan rencana pembelajaran. Nah, maksud dari penyusunan rencana pembelajaran ini, pertama kita menentukan dulu tujuan pembelajaran. Tadi di awal, apa sih tujuan pembelajaran cerita narasi ini? Nah, tujuannya adalah siswa mampu untuk memahami atau siswa mampu untuk menulis cerita narasi sesuai atau dengan tepat misalnya. Anggaplah contohnya seperti itu tujuan pembelajaran. Nah, untuk setiap materi tentu berbeda ya tujuannya. Tinggal disesuaikan aja lagi. Misalnya kalau belajar tentang sumber daya alam, siswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis sumber daya alam. Nah, itu salah satu contoh ya tujuan. Nah, setelah tujuan yang udah kita susun, kemudian kita materi yang akan diajarkan. Tadi tentang sumber daya alam misalnya. Nah, materi yang mau kita ajarkan tentang sumber daya alam tuh apa? Itu tadi, pertama pengertian dulu dasarnya. Kemudian ciri-ciri, misalnya kalau ada ciri-cirinya, atau kita lanjut ke jenis-jenisnya. Kalau udah jenis-jenisnya nanti kita berikan selanjutnya contoh-contoh dari setiap jenisnya. Kemudian nanti selanjutnya kita berikan lagi materi tentang bagaimana melestarikannya begitu ya. Itu maksud dari materi yang akan diajarkan. Dan materi yang akan diajarkan harus sesuai dengan tingkat prioritas itu tadi ya, tingkat prioritasnya artinya berurutan gitu, dari hal yang sederhana menuju hal yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya urutan pengajaran. Nah, hampir mirip lah sebenarnya ya. Urutan pengajaran berarti gimana sih cara mengurutkan pengajaran itu kan tadi dari hal yang sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks. Berarti itu aja lagi ya. Kemudian baru kita menetapkan alokasi waktu yang tepat untuk setiap topik. Misal tadi saya sebutkan, kalau kita belajar tentang pengertian sumber daya alam, kan nggak mungkin kita mau menghabiskan waktu 35 menit yang ada. Ya kita bagilah untuk pemahaman awal tentang sumber daya alam, kita kasih waktu 5 menit atau 8 menit menjelaskan. Kemudian nanti lanjut lagi ke karakteristik atau jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis itu kan karena banyak begitu, kita mungkin alokasikan waktu sekitar 20 atau 15 atau 20 menit misalnya. Nanti begitu selanjutnya. Jadi setiap topik itu harus kita berikan alokasi supaya lebih supaya lebih teratur gitu ya. Artinya jangan sampai ada yang tertinggal gitu. Jadi harus kita sesuaikan. Terus siapa yang membagikannya? Tergantung gurunya masing-masing. Tergantung kita bagaimana kita membagikannya. Jadi nanti teman-teman, ketika teman-teman PPL yang belum berpengalaman menjadi guru ya, belum berpengalaman atau sudah berpengalaman cuman belum terlalu paham ke hal-hal yang detail gini, nah teman-teman perlu siapkan ini. Kalau kayak Pak Herdi, kayak Hafiz gitu ya, karena udah berkecimpungnya di dunia pendidikan, pekerjaannya tentu tahu tentang hal-hal seperti ini. Nah, teman-teman yang kerjanya di non kependidikan ya, yang ke hal-hal umum gitu, hal ini mungkin agak awam gitu ya, mungkin pernah dengar, cuman untuk menerapkannya belum. Nah, nanti ketika PPL memang harus hal-hal seperti ini harus teman-teman pahami. Jadi bukan asal kita datang, siapkan materi, hari ini mau ngajar tentang sumber daya alam, udah cukup gitu, nggak kita siapkan apa-apa, yang penting besoknya diajar gitu, nggak, berarti persiapannya kurang matang. Jadi kita harus menyiapkan sesuatu itu dengan matang. Itu tadi, dengan cara apa? Kita tentukan tujuannya, kita tentukan kompetensi yang mau dicapai, kita tentukan indikatornya, kita tentukan bahkan
walaupun belum belajar nih, penilaiannya udah kita tentukan nih. Nanti setelah ini anak dites atau diapakan gitu untuk mengetahui hasil belajarnya. Itu udah harus kita ditentukan di awal-awal, bukan di tengah-tengah gitu, enggak. Ya, itu biar lebih matang. Jadi persiapannya itu harus matang. Jadi ketika sudah sampai di kelas, ketika sudah berhadapan sama anak-anak, tinggal kita melaksanakan yang sudah kita persiapkan. Nah, itu dia penyusunan bahan pembelajaran. Nah, ini contoh saya berikan ya, yaitu masih materinya cerita narasi. Tujuannya apa? Yaitu siswa memahami struktur cerita narasi, karakter, latar, dan pesan dalam cerita. Nah, materinya apa yang mau saya ajarkan kalau tujuannya itu? Materinya yaitu pertama, pengenalan cerita narasi dan ciri-ciri misalnya. Kemudian bagaimana struktur cerita narasi diawali dengan pengenalan. Misalnya pengenalan pada suatu hari, misalnya begitu ya, atau di sebuah desa tinggallah seorang gadis bernama ini, misal itu contoh. Kemudian setelah pengenalan, konflik, masalahnya, kira-kira masalah yang mau kita ceritakan dalam teks itu apa. Kemudian bagaimana klimaks, klimaks itu berarti puncak masalahnya, kemudian penyelesaian dan lain sebagainya, itu contoh. Nah, jadi tadi tujuannya itu materinya lah, tadi pengenalan dulu, kemudian strukturnya, kemudian apa lagi? Misalnya karakter dalam ceritanya gimana, kemudian latar tempat, kemudian pesan atau nilai. Nah, itu harus berurutan gitu ya, jangan sampai pesan dulu yang kita sampaikan, kemudian baru latar, baru terakhirnya pengenalan cerita. Artinya, berarti dari hal yang kompleks dulu ke hal yang sederhana, jangan sampai terbalik gitu ya. Jadi sederhana dulu, baru ke hal yang lebih kompleks. Nah, kemudian urutan pengajarannya. Nah, tadi kan materi yang mau kita ajarkan. Nah, urutannya, apa urutannya? Apa dulu yang mau kita ajarkan? Jadi hampir-hampir mirip sih sebenarnya dengan materi gitu ya. Cuman kalau materi ini kan kita boleh langsung aja misalnya, oh yang kita ingat dulu misalnya, oh belajar cerita narasi ini diawali dengan pengenalan, nanti saya mau menyampaikan tentang pesan moral, saya mau menyampaikan tentang struktur misalnya, itu kan masih acak. Nah, kemudian materi itu disusun aja lagi ya urutannya, mana yang paling utama dulu yang mau kita jelaskan, mana yang lebih kompleks, berarti itu terakhir kita jelaskan, begitu. Nah, kemudian baru kita alokasikan waktunya. Misal dalam pengenalan kita pakai waktu 1 sesi. Kan nggak mungkin lah ya cerita narasi itu mau kita sampaikan atau mau kita jelaskan dalam satu pertemuan. Pasti ada beberapa pertemuan. Ini contohnya aja ya. Misalnya pengenalan itu 1 sesi. 1 sesi itu anggaplah kita pakai misalnya 30 menit. Kemudian setelah pengenalan cerita, kemudian misalnya struktur. Nah, struktur itu kita pakai 2 sesi, yang mana waktunya kurang lebih 60 menit misalnya. Kemudian karakter, misalnya menentukan karakter atau menuliskan karakter pada tokoh yang ditulis anak misalnya. Anggaplah dalam penjelasan itu kita pakai waktu 1 sesi, kurang lebih 30 menit. Itu contoh, jadi alokasi setiap urutan itu harus kita kasih alokasi waktunya supaya semuanya tersampaikan dengan waktu yang cukup, dengan waktu yang tepat begitu. Artinya tidak ada yang tidak disampaikan. Nah, jadi lebih ini aja sih, lebih tersistematis aja dalam pelaksanaan pembelajarannya. Nah, itu yang kedua, itu udah 2 ya tadi. Pertama sekali tentang pemilihan dan urutan materi. Kemudian tadi yang baru disampaikan yaitu tentang pengaturan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu tentang strategi dan metode yang kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, itu penting tadi ya, di awal saya katakan harus kita terapkan juga dalam menyusun bahan buku ajar. Jadi sehingga memudahkan pembaca buku itu, siapapun gurunya, punya bayangan, oh berarti nanti untuk materi ini lebih berdasarkan bukunya gitu ya, berdasarkan referensinya, oh ternyata ini bisa membantu guru dalam menerapkan materi dengan menggunakan strategi atau metode ini. Itu kan sebagai saran sih sebenarnya ya. Artinya bukan berarti kita menuliskan strategi atau metode dalam setiap materi itu harus diterapkan, tidak. Cuma kita memberikan saran bahwa materi ini itu cocok digunakan kalau menggunakan strategi atau metode ini misalnya ya. Oke, strategi dan metode pembelajaran yang sesuai. Nah, dalam pemilihan strategi dan metode, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran, kemudian media pembelajarannya, kemudian kegiatan pembelajarannya, dan terakhir ada penilaian pembelajarannya.
Nah, teman-teman mungkin pernah ya sebelumnya di MK strategi pembelajaran begitu yang membahas tentang apa sih beda antara pendekatan, model, metode, strategi, kemudian teknik gitu ya. Nah, kalau pendekatan itu adalah bagaimana cara kita memandang pembelajaran. Berarti kalau kita mau buat gambarannya, anggaplah kita buat kotak persegi panjang misalnya. Nah, pendekatan itu di luar kotak itu. Artinya dia itu maksudnya adalah bagaimana cara kita memandang pembelajaran itu, anggaplah yang ada di dalam kotak. Jadi bagaimana kita sebagai guru memandang pembelajaran itu. Apakah kita memandang pembelajaran itu pembelajaran yang aktif, siswa aktif? Berarti dalam penerapannya nanti kita harus mengusahakan bagaimana caranya untuk membuat siswa aktif, sementara guru ini sebagai fasilitator saja. Atau ternyata kita memandang bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center gitu ya. Nah, itu berarti kita sebagai fokus utama atau kita sebagai referensi utama yang didapat oleh siswa dalam memahami mata pelajaran. Otomatis ini agak sulit kalau untuk membuat siswa aktif, karena kita yang aktif kan, karena kita yang menjelaskan begitu. Atau ternyata kita memandang bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran yang ilmiah begitu. Nah, atau pendekatan saintifik, teman-teman mungkin pernah mendengarkan yang dimaksud dengan pendekatan saintifik, atau pendekatan ilmiah itu tadi. Artinya dalam pembelajaran itu siswa harus menerapkan langkah-langkah yang berkenaan dengan pembelajaran ilmiah gitu ya, dimulai dari mengamati, kemudian menanya, menalar, kemudian mengasosiasikan dan mengomunikasikan. Itu contoh saja. Nah, pendekatan itu banyak. Nah, jadi pendekatan itu adalah bagaimana cara kita memandang pembelajaran, ya. Nah, kemudian setelah kita sudah menentukan pendekatan, kita menggunakan lagi yang kita sebut lagi dengan model, ya, model pembelajaran. Nah, ketika kita mau membuat baju, tentu kita sudah menentukan dulu, atau kita udah punya bayangan model yang mau kita, bahan yang kita berikan kepada penjahit itu, kita udah ada gambaran modelnya gimana yang kita mau, sesuai ukuran kita, sesuai dengan segala sesuatunya lah ya yang sudah kita siapkan. Oh, saya mau pakai model baju yang dia punya rok misalnya yang seperti apa tuh, ikan duyung atau seperti mermaid misalnya begitu. Itu contoh. Kita udah ada gambaran model baju kita seperti itu gitu. Nah, tinggal kita berikan gambarannya kepada tukang jahitnya atau tailornya untuk membuat gambaran tentang model yang kita katakan tadi kepada mereka untuk baju yang akan mereka buat. Nah, dalam hal pembelajaran juga sama seperti itu. Tadi anggaplah pendekatan pembelajaran siswa aktif begitu ya. Nah, model yang tepat untuk menerapkan pendekatan ini gimana? Oh, model apa ya kira-kira? Misalnya model pembelajaran berbasis masalah, misal itu contoh ya, ini contoh model pembelajaran berbasis masalah. Kenapa model pembelajaran berbasis masalah itu bisa membuat siswa aktif? Ya itu tadi, artinya guru memberikan suatu masalah misalnya, atau kita sama-sama membahas suatu masalah, kemudian kita meminta siswa untuk mereka mencari solusi terhadap masalah yang kita paparkan itu dengan cara-cara yang ilmiah. Nah, secara nggak langsung mereka akan aktif bertanya, mereka akan aktif membaca, mereka akan aktif menulis dan lain sebagainya. Nah, berarti pendekatan belajar siswa aktif, model yang kita gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah begitu ya. Nah, kemudian pemilihan strategi dan metodenya. Metodenya kira-kira apa ya yang tepat untuk menerapkan ini? Oh, bisa jadi kita menggunakan metode diskusi. Nah, artinya kita membagi anak menjadi beberapa kelompok begitu. Nah, misalnya di dalam kelompok itu mereka berdiskusi untuk membahas suatu masalah atau untuk memberikan solusi terhadap masalah yang tadi sudah diberikan oleh gurunya. Nah, otomatis kan mereka akan aktif tuh. Jadi pembelajaran siswa aktif. Nah, itu dia. Jadi berhubungan antara pendekatan, kemudian
model, kemudian metode, strategi, metode, dan teknik. Cuman memang dalam kenyataannya memang pengertian antara pendekatan, kemudian strategi, model, metode ini kadang tumpang tindih gitu. Artinya bisa jadi di buku yang satu, referensi yang satu gitu ya, kalau kita cari di Google bukunya, di situ menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis masalah itu disebutnya model. Tapi ada juga di buku atau referensi lain yang disebutnya itu metode begitu. Jadi sebenarnya memang untuk pakem gitu ya bahasanya, untuk pakem dari penggunaan istilah ini memang belum ada begitu ya. Nah, itu tergantung lagi pemahaman kita bagaimana. Ya kalau misalkan kita bingung ya kita cari aja mana yang lebih banyak digunakan. Oh, ternyata referensinya banyak yang menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis masalah itu model, maka kita pakai model. Itu aja sih sebenarnya sebagai jalan tengah begitu ya. Nah, kemudian tadi dalam penggunaan pendekatan. Nah, selanjutnya penggunaan media pembelajaran. Ternyata ini harus kita siapkan juga atau harus kita rencanakan juga. Misalnya tadi kalau kita mau materinya tentang materi cerita narasi atau cerita fiksi. Nah, media yang digunakan bisa saja media-media yang berhubungan dengan menulis cerita fiksi, bisa saja buku atau bahkan media audiovisual yang mana kita menampilkan video dengan teks, kemudian ada visualnya, kemudian ada suaranya, lengkap begitu. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya harus melibatkan siswa secara aktif. Kalau kita tadi udah menggunakan pendekatan yang itu, yang pendekatan pembelajaran siswa aktif, kemudian modelnya model pembelajaran berbasis masalah, kemudian metodenya metode diskusi. Nah, otomatis dalam kegiatannya harus bagaimana caranya kita untuk membuat siswa jadi aktif belajar begitu ya. Nah, kalau dalam hal berkenaan dengan menulis cerita narasi, maka untuk membuat siswa aktif salah satu caranya dengan meminta mereka membuat kerangka cerita dulu. Jadi nggak langsung, jadi anak itu nggak langsung diminta untuk nulis cerita secara utuh, tapi buat dulu kerangkanya, begitu ya, kerangka ceritanya. Nah, kemudian menulis dulu awalnya pengenalannya gimana, tokohnya siapa, tentukan dulu hal-hal yang seperti itu. Nanti kalau anak udah paham, oh tokohnya ini, karakternya seperti ini, nanti masalahnya ini yang muncul. Kemudian nanti latarnya di sini, waktunya di sini. Nah, itu tinggal disusun aja dalam sebuah kalimat yang sederhana, kalimat yang mudah dipahami, kemudian nanti antar kalimat itu menjadi satu kesatuan utuh, menjadi sebuah paragraf, nanti ujung-ujungnya juga menjadi sebuah teks cerita narasi. Artinya nggak langsung, jangan, kalau awal-awal ya, apalagi kalau untuk ini pembelajaran tentang cerita narasinya baru pertama kali, jangan langsung disuruh mereka untuk menulis secara utuh. Pelan-pelan dulu, minta mereka buat kerangka, salah satunya kerangka karangan itu tadi ya. Oke, selanjutnya yaitu dalam menentukan penilaian pembelajaran. Sebenarnya ini saling berkesinambungan sih dengan apa yang saya sampaikan di awal begitu ya. Tinggal mengulang, ini lebih ke contohnya aja lagi yang saya berikan. Jadi dalam penilaian pembelajaran itu juga harus kita siapkan ya. Nah, penilaian pembelajaran itu kan ada yang formatif, ada yang sumatif. Kalau yang formatif itu biasanya penilaian yang dilakukan dalam progresnya, dalam proses pembelajarannya begitu. Misal setelah selesai KD 1 ini kita memberikan penilaian, entah itu ujian harian atau ulangan harian ataupun tes-tes latihan biasa begitu. Nah, kemudian ada yang namanya penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini biasanya di akhir semester. Itu tadi ujian akhir semester biasanya kita sebut gitu ya. Nah, jadi tapi jangan sampai kita hanya fokusnya ke sumatif. Ternyata formatif itu jauh lebih penting juga, teman-teman. Jadi formatif dan sumatif itu harus berkesinambungan karena saling membantu sih sifatnya. Jadi kalau seandainya sumatifnya di ujian akhir siswanya nilainya kurang bagus ya, atau ya sedang lah begitu ya, maka nilai formatif yang udah kita lakukan kemarin itu bisa membantu untuk nilai akhirnya begitu. Nah, bagaimana cara kita bisa memberikan penilaian dalam hal ini untuk menulis cerita fiksi atau cerita narasi? Kita bisa saja menilai pertama dari tahapan awal dalam hal mereka dalam menulis kerangka karangan. Kayak kita lihat dulu, bagus nggak kerangka karangan mereka, atau bahasanya
sudah sesuai tidak atau sudah relevan tidak kerangka karangan mereka, antar tokohnya. Oh, mereka mau ceritakan tokoh ini kira-kira wataknya seperti ini, kira-kira masalahnya seperti ini gitu. Jadi kerangka karangannya kita nilai gitu ya. Jangan sampai tidak dinilai gitu ya. Nanti anaknya malah, oh nggak dinilai aja kok, udahlah langsung buat aja, jangan sampai gitu. Jadi kita harus tegaskan, kita tekankan di awal bahwa kalian akan menilai dulu gitu, misalnya kerangka kerangka karangannya. Nah, kemudian setelah kerangka karangan kalian akan nilai draft ceritanya. Jadi gini, kenapa saya bilang draft cerita itu harus juga dinilai? Supaya kita bisa melihat sejauh mana progres mereka, sejauh mana proses yang sudah mereka lakukan dalam menulis cerita fiksi. Jadi bukan hanya kita menerima hasil akhirnya, tapi progresnya juga harus kita lihat begitu. Makanya tadi saya katakan di awal, ya barusan saya katakan bahwa kerangka karangan itu perlu dinilai gitu. Oh, berarti itu tahapan awalnya. Kemudian draft ceritanya. Berarti mereka dari kerangka itu udah mereka mulai kembangkan tapi belum utuh gitu. Kita harus cek juga progres itu tadi. Nah, selanjutnya baru cerita akhirnya, cerita secara utuhnya kita nilai. Nah, akhirnya baru kita lakukan, jangan langsung penilaian, kita harus berikan revisi-revisi dulu begitu. Nah, kalau revisi sudah kita berikan, minta mereka untuk perbaiki, baru deh hasil akhirnya kita minta mereka kembalikan lagi, baru kita nilai. Nah, kita nilai itu sesuai dengan aspek yang mau kita nilai. Misalnya, kalau dalam menulis cerita pendek, aspek pertama, kesesuaian antara tema dengan cerita. Kita cek, kira-kira tema dan ceritanya sesuai nggak? Nah, kalau misalkan sesuai, sangat sesuai, berarti mungkin kita kasih skor 4 atau kita kasih skor 5. Oh, kalau ceritanya sedikit sesuai atau bahkan sudah cukup sesuai, mungkin ada kekurangan di belakang, kita kasih skor 3 misalnya. Atau kurang sesuai, kita kasih skor 2, atau tidak sesuai sama sekali bisa kita kasih skor 1. Nah, jadi penilaian itu seperti itu gitu. Jadi kita harus buat rubrik penilaian, jangan asal yang nilai langsung kita baca langsung dapat 80. Nah, 80 ini lahirnya dari mana gitu ya. Jadi harus kita berikan, kita buat rubrik penilaian supaya kita tahu gitu ya. Oh, anak ini di antara 4 aspek yang kita nilai ini dia yang paling jago atau dia yang paling menguasai itu berkenaan dengan pengembangan cerita misal gitu ya. Walaupun tema sama ceritanya itu kurang relevan, tapi kalau dari segi kalimat dan lain sebagainya udah oke. Contohnya anggaplah seperti itu, begitu ya. Nah, itu dia penilaian pembelajarannya. Nah, itu dia tadi materi kita hari ini tentang desain kurikulum, penyusunan bahan buku ajar gitu ya, teman-teman. Nah, kita udah beberapa kali memang tidak berjumpa ya. Setiap hari Kamis kayaknya ada saja halangan begitu ya. Nah, kemudian mungkin kemungkinan besar minggu depan juga tidak masuk karena bertepatan ya dengan Idul Adha gitu ya. Nah, jadi kita punya waktu kurang lebih seminggu lagi untuk bertemu. Mungkin insya Allah setelah Idul Adha tuh saya usahakan betul untuk kita tatap muka sekali gitu ya sebelum ujian nanti mulai dari tanggal 10 gitu. Nah, teman-teman, karena untuk materi ini memang tugas yang saya berikan kepada kelas malam belum terlalu banyak. Jadi saya akan kasih tugas satu lagi ya sebelum kita menyelesaikan sebelum kita nanti akan menyelesaikan penilaian akhirnya gitu. Nanti kita akan diskusikan apakah kita akan adakan tugas akhir saja atau teman-teman mau kita melakukan suatu proyek saja gitu ya, ataupun mau ikut ujian soal dan lain sebagainya, itu saya serahkan ke teman-teman. Cuma kalau di semester 6 pagi semester 6 pagi itu saya sudah sepakat bersama mahasiswanya untuk melakukan tugas akhir saja dengan syarat tidak melakukan lagi ujian bentuk soal begitu. Nah, jadi saya serahkan ke teman-teman maunya seperti apa, mau bentuk tugas akhirkah, ataupun teman-teman mau biar gampang aja, biar nggak ribet, biar nggak susah gitu, langsung ujian aja nanti pada hari H, sesuai dengan jadwal yang ada, atau sesuai jadwal yang diberikan. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang tugas akhirnya nanti apa, untuk tugas minggu ini, ya tugas mata kuliah ini, untuk minggu ini, saya minta teman-teman untuk, pertama, teman-teman menentukan, untuk pertama-tama menentukan
analisis standar kurikulum. Ya, analisis standar kurikulum. Apa saja analisis standar kurikulum yang harus teman-teman buat? Maaf, bukan analisis. Maksud saya, tugas pertamanya yaitu pemilihan dan urutan materi. Pemilihan dan urutan materi itu apa saja yang harus teman-teman kerjakan? Pertama, analisis standar kurikulumnya. Nah, analisis standar kurikulum ini berkenaan dengan apa? Dengan tujuan pembelajarannya apa? Jadi teman-teman pilih satu materi, apapun itu boleh saya serahkan. Jadi tentukan tujuannya apa, materinya apa, tujuannya apa, kemudian kompetensi yang ingin dicapai apa, kemudian indikator pencapaiannya apa, kemudian penilaiannya seperti apa. Seperti yang saya contohkan. Itu untuk yang pertama, yaitu analisis standar kurikulum. Selanjutnya ada identifikasi materi inti. Nah, identifikasi materi inti ini ini sama aja nih sebenarnya, maaf. Jadi yang saya mau teman-teman buat tadi pertama tentang analisis standar kurikulumnya. Analisis standar kurikulum itu ada 4 hal yang harus teman-teman buat. Pertama, teman-teman menentukan materinya apa, kemudian kompetensi yang ingin dicapai apa, kemudian indikatornya apa, indikator pencapaiannya apa, kemudian penilaiannya apa. Itu saya serahkan ke teman-teman tadi ya. Kemudian saya minta teman-teman untuk membuat ya, atau untuk menentukan progresi pembelajaran. Jadi di awal tahun, jadi tadi materi, ini saya kasih contoh ya. Tadi kan materi yang saya pilih berarti menulis cerita pendek gitu ya. Tujuannya apa? Siswa mampu memahami dan menulis cerita pendek dengan baik dan benar gitu ya. Misal, kemudian kompetensi yang diharapkan apa? Siswa dapat memahami cerita pendek, siswa dapat menulis cerita pendek, kemudian siswa dapat misalnya mengembangkan cerita. Itu contoh. Indikatornya apa? Dikatakan berhasil kalau apa? Tujuan ini dikatakan berhasil kalau siswa apa? Jadi kembangkan, sebenarnya itu aja lagi barangnya, cuma lebih didetailkan saja di indikator. Kemudian penilaiannya gimana? Oh, dalam menulis cerita pendek saya ingin memberikan penilaiannya dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penugasan dengan penugasannya itu menulis cerita pendek dengan penilaiannya. Aspek yang dinilai apa-apa, teman-teman juga harus tentukan aspek yang dinilai itu apa. Misalnya kalau puisi, membaca puisi gitu ya. Membaca puisi kan berarti lisan ya. Berarti apa aspek yang dinilai? Misalnya pelafalan, kemudian kejelasan, kemudian mimik wajahnya misalnya begitu ya. Kemudian apapun lagi gitu yang mau dinilai. Nah, itu tergantung teman-teman ya. Jadi tadi pertama tujuan pembelajaran, kemudian kompetensinya, indikatornya, kemudian penilaiannya, kemudian progresinya. Progresi itu maksud saya tadi, teman-teman bisa lihat lagi kalau lupa. Jadi progresi itu maksud saya awal tahun tuh diawali dengan apa dulu? Dari hal yang sederhana apa dulu sih yang dipelajari, nanti di pertengahan tahun bagaimana, di akhir tahun gimana. Sesuaikan aja dengan contoh yang diberikan. Nah, selanjutnya teman-teman melakukan klasifikasi, lebih ke teman-teman membuat rencana pembelajaran. Nah, ini lagi. Jadi materinya apa sih? Jadi tadi kan cerita narasi. Cerita narasi itu materinya apa-apa saja yang mau dijelaskan. Misalnya tadi tentang latar, tentang pesan atau amanat, kemudian tentang pengenalan, tentang karakter, tentang struktur, misalnya begitu. Nah, itu kan materinya. Nah, kemudian materi itu teman-teman susun, urutkan dari yang mudah ke hal yang lebih kompleks lagi. Ya, paham ya? Nah, kemudian teman-teman berikan alokasi waktunya. Saya anggap bahwa satu mata pelajaran itu kurang lebih 3-4 pertemuan lah. Dengan masing-masing sekali pertemuan itu 35 menit begitu. Teman-teman ini aja alokasikan sendiri waktunya. Oh, misalkan pengenalan itu kalian pakai waktu berapa menit? 30 menit atau 1 sesi atau bahkan perlu 2 sesi, pertemuan pertama, pertemuan kedua, contohnya begitu ya. Nah, itu tolong dibuat. Gimana caranya teman-teman? Lihat contoh aja, lihat contoh yang sudah saya berikan di PowerPoint yang ada. Nah, kemudian teman-teman juga buat
pendekatan, model, metode, strategi yang digunakan untuk menerapkan materi yang teman-teman udah pilih tadi. Misalnya dalam hal ini materi IPA, mata pelajaran IPA tentang rangkaian listrik. Kira-kira pendekatan apa yang cocok? Metode apa yang cocok? Itu teman-teman tentukan sendiri. Format penulisan itu bebas, saya bebaskan ke teman-teman. Yang penting apa yang saya minta tadi terpenuhi semua gitu ya. Kemudian tentukan medianya, media apa yang tepat untuk mengajarkan materi tersebut gitu ya. Misalnya medianya media audiovisual begitu. Nah, media audiovisualnya berarti gimana cara penerapannya? Media audiovisualnya itu dalam bentuk video. Nah, teman-teman jelaskan dulu video rangkaian listrik. Apa aja di dalam itu materinya. Jadi harus ada rencana. Walaupun videonya nggak ada, nggak apa-apa. Cuman rencana-rencananya itu harus ada dalam penyusunan media pembelajarannya. Kemudian penilaian udah. Nah, itu saja ya, itu saja yang saya minta teman-teman untuk buatnya di mana? Buatnya diketik saja dalam bentuk Word atau bisa dalam bentuk PDF kalau mau gitu ya, biar nggak acak-acakan tulisannya. Nah, teman-teman kumpulkan minggu depan ya, hari Kamis minggu depan tanggal 29. Saya mohon sekali teman-teman untuk mengumpulkan semua karena untuk penilaian saya juga, karena untuk MK ini memang baru sekali ya saya berikan teman-teman tugas begitu. Nah, jadi tolong dikerjakan tugas ini tanggal 29 nanti, tolong dikumpulkan. Bagi yang merasa yang tugas kemarin belum mengumpulkan, silakan segera dikumpulkan karena mau saya masukkan ke penilaian. Itu saja yang mau saya sampaikan. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh japri ya. Kalau ada beberapa hal yang tidak dipahami, saya minta maaf kalau dalam penjelasan ini ada kesalahan, kekeliruan, dan penjelasan yang mungkin kurang dipahami sama teman-teman. Saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.